Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul, Yogyakarta. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan dalam doa kita. Kita satukan hati dalam doa bersama. Bapak, kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman-Mu di minggu ini. Mari Tuhan Kau berbicara, kami siap mendengarkan merenungkannya. Dan biarlah firman itu senantiasa menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita renungkan firman Tuhan dari bacaan kita minggu ini dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16, yang demikian firman-Nya. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jamaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging, dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Maka kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jamaah Israel, maka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletak embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan pada padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini?
sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Petikan saja dari bagian firman Tuhan, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-36. Kita ambil petikannya di ayat 2 sampai ayatnya yang ke-15. Dalam bingkai tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah, kita akan renungkan firman Tuhan ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal ketika Israel dipanggil oleh Allah melalui kehadiran Musa dan Harun yang akan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan, berita tentang kemerdekaan atau pembebasan Israel ini begitu membahagiakan atau membuat sukacita, dan bahkan memunculkan begitu banyak ekspektasi bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena memang sudah sekitar 430 tahun Israel itu ada dalam perbudakan Mesir. Jadi sampai bahasa Jawanya itu sampai ngoyot. Nah, saking ngoyotnya itu memang berkesan bahwa apa yang dijalani dalam kehidupan keseharian orang Israel di Mesir itu sudah nggak begitu berasa seperti orang yang dijajah gitu, orang yang ada pada kuasa bangsa lain. Tapi bagaimanapun juga berita tentang pembebasan bangsa Israel oleh Tuhan ini, di mana janji Tuhan akan memerdekakan mereka, menghantar mereka kembali ke tanah perjanjian, dan yang banyak puan dan madunya ini cukup memotivasi Israel untuk kemudian dengan sukacita merespon janji Tuhan itu. Dan konteks Keluaran pasal 16 ini adalah ketika Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan berada di padang gurun, sudah melewati masa-masa awal ketika bagaimana Tuhan mulai memimpin mereka dalam pembebasan itu, bagaimana mereka bergumul dengan kejaran tentara Mesir, diberhadapkan kepada laut, dan akhirnya Tuhan menyatakan kedaulatannya dengan membuka air laut itu dan memampukan mereka bisa berjalan lalu memasuki padang gurun. Nah, di padang gurun ini konteksnya adalah teks kita berbicara bahwa mereka bahasanya adalah kelaparan karena memang bekal mereka dari Mesir ini tentu sudah habis. Dan mulailah bersungut-sungut. Problem ketika dihadapi dengan bersungut-sungut secara umum memang nggak akan menyelesaikan sebenarnya. Tapi kesan yang kita tangkap dari firman ini, dari narasi ini adalah melalui bersungut-sungut itulah akhirnya Tuhan turun tangan gitu, campur tangan. Tapi sebenarnya bagi kita, jika kita refleksikan sungguh-sungguh, yang namanya ngemong dalam bahasa Jawa itu ya begitu. Kadang harus menuruti apa yang menjadi keinginan yang dimong ini. Tapi ibaratnya kayak orang ngundol layangan, apa sih bahasa Indonesia yang ngundol layangan? Jadi main layang-layang gitu loh. Jadi kadang ditarik, kadang diulur gitu. Itu momong namanya. Momong itu seperti itu. Dan itu yang terjadi pada Israel ketika Tuhan ngemong banget Israel ini. Bahkan sungut-sungut Israel ini tetap aja direspon oleh Tuhan, saking tresnane Tuhan, saking kasih Tuhan pada Israel ini. Kenapa? Karena Israel kemudian mulai membanding-bandingkan dengan suasana Mesir. Nek mengarep digawa mati di padang gurun aja mbak udah, saya lebih seneng mati di Mesir, mati terhormat, mati dengan ngadep kuali sini daging gitu kan. Itu kan mati keren gitu loh. Ini pikirannya Israel, tapi Tuhan lalu merespon sungut-sungut Israel ini. Wong janji Tuhan itu iya dan amin, janji Tuhan tidak pernah gagal, janji Tuhan itu konsep-konsep yang sebenarnya mulai dipelajari oleh Israel mulai ketika keluar dari tanah Mesir. Tapi ternyata belum ngakar itu menjadi bagian dari konsep. Dan ini sebenarnya kritik buat kita semuanya. Kadang-kadang firman Tuhan itu beberapa kali kita dengarkan, kita terima, menguatkan kita. Bahkan ketika kita mendengar dan merenungkannya, yes, ya dan amin Tuhan,
kita mendengarkannya, tapi begitu kita berhadapan pada realita kehidupan di mana kita mesti berhadapan dengan problem hidup, dinamika hidup gitu, biasanya kemudian di mana sih Tuhan? Kenapa sih dibiarin? Sering-sering kali seperti itu, tapi bukan termasuk kelompok kita sana yang orang-orang non jauh sana. Oke, yang ini teks kita berbicara seperti itu. Jadi Israel bersungut-sungut, lalu respon Israel ini sungut-sungut Israel ini direspon oleh Tuhan melalui bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, lalu kemuliaan itu dinyatakan melalui apa yang dikatakan pada Musa untuk disampaikan pada bangsa Israel, apa yang dikatakan Tuhan melalui Harun, dan apa yang mesti disampaikan pada Israel. Dan Tuhan berjanji untuk kemudian tidak usah takut, Tuhan tetap akan pelihara, kamu akan tetap bisa makan daging dengan enak dan juga roti dengan kenyang gitu. Dan benar Tuhan memberi makan dagingnya berupa puyuh di pagi hari dan roti mana di petang hari. Menjadi catatan kita bahwa dua-duanya, baik puyuh maupun roti, ini butuh proses di dalam pengolahannya. Artinya bahwa ketika Tuhan menyatakan berkatnya, itu butuh proses keaktifan kita, respon kita, keaktifan kita untuk kemudian mengolahnya menjadi sesuatu yang kemudian menjadi berkat bagi kehidupan kita. Jadi ini penting buat kita, karena ekspektasi kita kan sebagian besar kan karena dari Tuhan di padang gurun lagi, pasti nggak perlu proses dong, tiba-tiba datang hamburger atau datang apa itu konsep manusiawi yang kadang-kala maunya praktis, maunya instan, itu yang kita maui. Tapi dari sini kita belajar bahwa dalam menyatakan berkatnya, dalam menyatakan kedaulatannya, Tuhan masih membutuhkan kita untuk kemudian mau berproses. Ini sebenarnya didikan dari Tuhan buat kita, melibatkan kita untuk berada dalam proses itu dengan membangun kesetiaan, membangun kepercayaan, membangun iman kita untuk kemudian tetap yakin bahwa Tuhan tetap memelihara, tetap menyatakan berkatnya. Dan inilah cara Tuhan di dalam rangka memberkati. Berikutnya adalah ketika kita terus mengikuti alur yang ada dalam narasi Keluaran 16 ini, kita temukan bersama bahwa akhirnya Israel didengarkan sungut-sungutnya, tetapi konsekuensi logis dari ketidakyakinan Israel pada Musa, kepemimpinan Harun, bahkan ketidakyakinan Israel terhadap Allah, karena mereka kemudian mulai membanding-bandingkan, padahal nggak boleh membanding-bandingkan itu. Sampai ada lagu ojo dibanding-banding gitu kan, salah satunya kan itu terinspirasi dari itu, sangat mungkin ini. Tapi juga ya kira-kira sajalah. Buat kita yang terpenting adalah bahwa ada konsekuensi logis dari setiap keputusan kita, dari setiap sikap kita. Sungut-sungut Israel akhirnya mengharuskan Israel itu mesti berjalan 40 tahun keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Padahal jarak antara Mesir dan Kanaan, tanah perjanjian, ini hanya 800 kilo. 800 kilo. Jika Israel berjalan setiap harinya 20 kilo saja, maka perjalanan Mesir ke Kanaan itu hanya cukup membutuhkan waktu 40 hari. Tapi ini luar biasanya, Tuhan mengharuskan Israel berjalan 40 tahun. Bayangkan konsekuensi dari kesungut-sungutan Israel, konsekuensi dari ketidakpercayaan Israel, konsekuensi dari ketidakyakinan Israel. Jadi segala sesuatu harus ada harga yang harus dibayar, dan inilah yang kemudian menjadi pengajaran buat kita bahwa kalau kita sudah yakin awal bahwa Tuhan, kita percaya pada janji Tuhan, mengiyakan janji Tuhan, berada di janji Tuhan, ya kita mesti membangun kesetiaan untuk setia pada janji Tuhan itu, percaya pada janji Tuhan itu, apapun yang terjadi di hadapan kita. Ini pengajaran buat kita semuanya, karena seringkali dalam kehidupan kita, ekspektasi kita kan asal sudah dengan Tuhan, pasti praksis, instan, cepat, ndang kelakon, ndang mewujud, itu yang kita pikirkan. Tapi hari ini kita belajar, di dalam Tuhan, Tuhan pun bisa pakai proses untuk membentuk kita. Proses waktu, proses berjalan, proses laku,
yang mesti kita jalani dalam kehidupan ini. Maka saya mau menyapa siapapun yang saat ini masih terbeban dalam kehidupan kesehariannya, yang masih mengharapkan penuh akan pertolongan Tuhan. Yakini bahwa Tuhan selalu ada dan berada. Tuhan selalu bekerja kok di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan sangat mungkin saat ini Tuhan sedang memproses kita, atau kita dalam proses itu. Tinggal bagaimana kita membangun kesetiaan dan kepercayaan kita di tengah proses itu, untuk kemudian sampai kepada ending dari proses itu. Bagian terpenting dari kehidupan kita adalah setia pada proses sampai ending goal dari setiap proses-proses itu, dengan membangun kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Tuhan, korelasinya adalah bahwa bagaimana kemudian bakti kita, pernyataan bakti kita kepada Tuhan atau perbuatan bakti kita kepada Tuhan itu menjadi bagian dari bagaimana kita membangun kesetiaan dan kepercayaan kita akan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita sama seperti konsep persembahan, bahwa persembahan itu kita berikan dengan konsep memberi kepercayaan lebih kepada Tuhan untuk memelihara kehidupan setiap kita. Jadi konsep itu kiranya juga menjadi konsep dalam kita membangun kesetiaan dan keyakinan kita pada Tuhan melalui ibadah kita, bahwa Tuhan selalu memelihara kok dalam kehidupan kita itu dalam segala situasi. Dan itu bisa kita nyatakan melalui ibadah kita. Bagaimana kita menyatakan ibadah itu sebagai tanda pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Panggilan itu nyata dari kisah nyata bangsa Israel yang harusnya menjalani panggilan Tuhan untuk dimerdekakan itu berjalan di padang gurun cukup 40 hari 40 malam, ini jadi 40 tahun lamanya karena kesalahan Israel di dalam merespon janji Tuhan, tidak setia janji Tuhan dan tidak lagi mempercayai janji Tuhan. Konsekuensi logisnya adalah memang harus berputar sampai 40 tahun lamanya memasuki tanah perjanjian Kanaan. Jangan sampai itu terjadi dari kehidupan kita, sehingga kita diingatkan saat ini, yuk setia pada Tuhan, yakini terus janji-janjinya atas kita, dan terus berproses bersamanya. Melalui ibadah hal itu bisa kita nyatakan bersama. Tuhan, saya mau memelihara, menghayati pemeliharaanmu itu dalam kehidupan dengan ibadahku. Itu yang mau kita lakukan bersama, dan ya yakin Tuhan mampukan kita. Kita yang terbeban saat ini, kita yang bergumul saat ini, dimampukan untuk setia, dimampukan untuk tetap percaya pada janji Tuhan, sehingga kita terus berproses sampai ending goal dari proses itu. Bagaimana Tuhan menyatakan berkat-Nya atas kita. Tuhan mau pakai apa saja. Embun pagi bisa kemudian menjadi bahan roti mana. Burung puyuh kemudian memenuhi perkemahan orang-orang Israel, memenuhi kebutuhan daging bagi mereka, makanan atau lauk bagi mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yakini bahwa kebutuhan kita pasti akan terpenuhi, dicukupkan oleh Tuhan, asal kita tetap setia pada Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Ibadah sebagai tanda pemeliharaannya kita mesti nyatakan di dalam kehidupan kita dengan segala pernak-pernik yang ada. Yakin bahwa Tuhan akan selalu ada berada di dalam kehidupan kita dalam rangka memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima dalam doa kita bersama. Bapa, kami bersyukur minggu ini Tuhan kembali mengajar kami bagaimana kami mesti mengimani dan mempercayai untuk tidak menyaksikan janji Tuhan di dalam kehidupan kami, tapi dengan sepenuh hati mengimani, mempercayai janji-janji Tuhan yang telah, sedang, dan terus akan Kau nyatakan. Memang janji itu butuh proses, memang janji itu butuh pengolahan secara rohani di dalam kehidupan kami. Bahkan lakon mesti kami jalani bersama dengan Tuhan di tengah dinamika kehidupan kami. Namun keyakinan akan penyertaan-Mu dan janji-Mu atas kami, kepercayaan akan penyertaan dan janji-Mu atas kami membawa kami untuk menjalani proses itu sampai kepada ending goal dari setiap rencana Tuhan yang telah, sedang, dan terus Engkau akan nyatakan bagi kami. Terima kasih pengajaran-Mu mengantar kami
untuk tidak mengubah apa yang semestinya kami jalani cukup 40 hari menjadi 40 tahun lamanya. Pengajaran besar dan dalam bagi kami untuk tidak bersungut-sungut, tidak berkurang di dalam kami meyakini, mengimani, dan setia dalam proses bersamamu, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk cepat menemukan rencana indahmu, berkat-mu, penyataan kuasa-mu atas hidup kami dalam proses kehidupan yang mesti kami jalani. Terima kasih Allah, hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana kami mewujud nyatakan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih. Selanjutnya kami menyerahkan doa syafaat kami kepada-Mu, mengingat dan menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami serahkan ke dalam kedaulatan-Mu. Bapak Sutanto, Ibu Jayang Winarso, kami serahkan pemulihan bagi Simbah Rejo. Kami serahkan pemulihan bagi Bapak Sagio, bagi Bapak Paijo Setio Triatmojo, bagi Bapak Sakijan, bagi Ibu Sarijan. Kami semuanya menyerahkan bagi yang sakit, terbeban dengan problem sakit penyakit di dalam kehidupannya, dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Kristus Engkau sembuhkan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini dalam beban pergumulan kehidupan. Izinkan kami berproses bersama-Mu, memaknai dinamika kehidupan, problem kehidupan itu sebagai jalan Tuhan untuk berproses berjalan bersama kami, mensikapi dan memerdekakan kami dari setiap perkara itu, karena Tuhan ada dan berada di dalam kebersamaan dengan kami di tengah problem-problem kehidupan yang mesti kami jalani. Suasana padang gurun kadangkala Tuhan izinkan bagi kami untuk memproses dan membentuk kehidupan kami menjadi semakin mengimani dan setia akan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pegang teguh dan kami imani itu sebagai bagian dari kemestian yang mesti kami lakukan dan kami jalani. Bapak, selanjutnya kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan, anak-anak kami dalam segala keberadaannya, studi, masa depan, dan juga keinginan-keinginannya untuk menggapai cita-citanya. Kami serahkan dalam kedaulatan-Mu. Tuhan izinkan untuk memperoleh pekerjaan bagi yang lagi mencari pekerjaan, memperoleh jodoh bagi yang baru mencari jodoh. Terus Engkau lancarkan dalam studi, karena kepandaian dan kelancaran Engkau berikan pada anak-anak kami dalam studinya, sampai Engkau mampukan untuk menyelesaikan studinya, mempersiapkan diri, mempersembahkan kehidupan bagi keluarga, bangsa, dan gereja, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga keluarga-keluarga jemaat-Mu, dimanapun Tuhan berada, anak-anak-Mu berada, demikian juga dan secara khusus bagi jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan-Mu, rencana indah-Mu Kau nyatakan, dan kami serahkan juga keberadaan gereja-Mu di seluruh muka bumi dan terkhusus bagi Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Tuhan memanggil, Tuhan memberkati, mampukan gereja ini menjadi shalom Tuhan di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural. Kami tetap ada dan berada, eksis di dalam menyatakan diri sebagai garam dan terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan gereja-gereja-Mu ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, dunia ini dalam berkat dan penyertaan khusus Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan bangsa dan negara kami, juga dunia ini ke dalam desain dan rencana-Mu. Kami menyerahkan doa syafaat ini dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.